Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kristaleka dengan 3 digit NIM terakhir 656 dari manajemen UNESA. Kali ini saya akan memberikan tutorial tata cara pengurusan izin usaha. Nah, izin usaha itu apa? Izin usaha itu merupakan legalitas yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan bisnisnya secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan memiliki izin usaha, suatu bisnis memperoleh pengakuan hukum sehingga dapat beroperasi secara resmi. Nah, izin usaha itu memiliki peran yang sangat penting karena memberikan perlindungan hukum bagi pemilik usaha, meningkatkan kepercayaan konsumen, mempermudah akses permodalan dari bank maupun investor, serta membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak. Selain itu, legalitas usaha juga membantu pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang ada di Indonesia. Adapun jenis-jenis izin usaha. Jenis izin usaha dapat berbeda tergantung bentuk badan usaha dan bidang kegiatan usaha. Yang pertama ada NIB atau nomor induk berusaha. Ialah identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS dan berfungsi sebagai tanda daftar usaha dan dapat menjadi dasar pengurusan izin lainnya. Yang kedua ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak, yaitu identitas wajib pajak bagi orang pribadi maupun badan usaha dan digunakan untuk administrasi perpajakan. Lalu selanjutnya ada akta pendirian dan legalitas badan usaha, yaitu dokumen pembentukan badan usaha yang dibuat melalui notaris dan diperuntukkan bagi badan usaha seperti CV, PT, dan bentuk badan usaha lainnya. Lalu selanjutnya sertifikat standar atau izin berusaha berbasis risiko, yaitu izin yang diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan dibagi menjadi 3. Risiko rendah itu cukup menggunakan NIB, risiko menengah NIB plus sertifikat standar, dan yang risiko tinggi NIB plus izin usaha khusus. Lalu selanjutnya izin lokasi dan lingkungan, yang yaitu bukti bahwa lokasi usaha sesuai dengan aturan tata ruang wilayah dan dibutuhkan untuk jenis usaha tertentu. Namun izin lingkungan itu diperuntukkan bagi usaha yang memiliki dampak terhadap lingkungan, contohnya seperti kegiatan produksi atau industri. Lalu ada izin operasional atau komersial, yaitu izin agar usaha dapat menjalankan kegiatan tertentu, misalnya izin produksi, distribusi, maupun perdagangan. Lalu selanjutnya izin produksi, yaitu yang sesuai jenis usahanya. Contohnya seperti produk makanan atau minuman, pakai izin edar dan sertifikasi terkait pangan. Untuk produk halal, sertifikat halal. Kosmetik, izin edar kosmetik. Lalu untuk obat atau kesehatan, izin dari instansi terkait. Lalu yang terakhir ada izin khusus sektor tertentu, contohnya usaha konstruksi, ada izin usaha jasa konstruksi. Untuk transportasi, izin operasional transportasi, pariwisata, izin usaha pariwisata, keuangan, izin dari regulator terkait. Lalu selanjutnya, tata cara pengurusan izin usaha. Saat ini, pengurusan izin usaha dilakukan secara online melalui sistem OSS RBA atau Online Single Submission Risk Based Approach. Izin yang diterbitkan disesuaikan dengan tingkat risiko usaha yang dijalankan. Untuk usaha berisiko rendah biasanya cukup memiliki NIB atau nomor usaha, sedangkan usaha berisiko menengah dan tinggi memerlukan izin tambahan. Yang pertama, kita menyiapkan dokumen seperti NIK dan KTP pemilik usaha. Lalu selanjutnya NPWP pribadi atau badan usaha, alamat usaha, email dan nomor telepon aktif, akta pendirian dan SK Kemenkumham. Untuk PT, CV, koperasi dan badan usaha lainnya. Data bidang usaha sesuai KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Untuk yang kedua, membuat akun di OSS. Yang pertama, buka situs OSS di https oss.go.id, lalu klik daftar, pilih jenis pelaku usaha, UMK atau non-UMK, lalu isi data yang diminta, lalu verifikasi email dan nomor telepon, lalu buat sandi akun OSS. Selanjutnya, melengkapi profil pelaku usaha, login ke OSS dari pembuatan akun sebelumnya, lalu isi data identitas, isi alamat, lalu simpan profil. Lalu selanjutnya itu menentukan bidang usaha atau KBLI. Pilih kode KBLI yang sesuai dengan kegiatan usaha dan pastikan kode KBLI benar karena akan menentukan jenis izin yang diperlukan dan legalitas usaha ke depan. Lalu mengajukan NIB, pilih menu perizinan berusaha, masukkan data usaha dan lokasi, lalu isi nilai investasi dan informasi kegiatan usaha. Lalu setelah datanya lengkap, sistem akan menerbitkan NIB secara otomatis. Selanjutnya, memenuhi persyaratan berdasarkan risiko usaha. Seperti yang dijelasin tadi, kalau rendah cukup NIB saja, menengah NIB plus sertifikat standar,
Lalu yang tinggi, NIB plus izin dari kementerian atau lembaga terkait. Lalu selanjutnya mengurus izin tambahan jika diperlukan. Beberapa usaha memerlukan izin khusus, misalnya restoran, kayak sertifikat like hygiene atau sanitasi tertentu, apotek izin dari instansi kesehatan, konstruksi sertifikat badan usaha, industri tertentu persetujuan lingkungan PBG atau izin teknis lainnya. Yang terakhir, verifikasi dan penerbitan izin, dan instansi akan melakukan verifikasi apabila diperlukan. Jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, izin usaha akan diterbitkan oleh OSS dan dapat diunduh secara mandiri. Lalu contoh kasusnya, suatu hari Andi ingin buka usaha produksi makanan ringan. Bagaimana tata cara pengurusannya? Yang pertama, Andi menentukan dulu bentuk usahanya, seperti CV Andi Snack. Lalu melengkapi dokumen seperti membuat akta pendirian CV melalui notaris. Lalu selanjutnya daftar melalui OSS untuk mendapatkan NIB. Dan selanjutnya Andi mengurus izin berdasarkan resiko, seperti mengurus izin usaha pangan sesuai jenis produk. Lalu selanjutnya menjalankan usaha secara legal. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi legalitas usaha itu memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha. Dengan memiliki izin usaha, bisnis memperoleh perlindungan hukum, meningkatkan kepercayaan pelanggan, mempermudah akses pembiayaan, serta membuka peluang pengembangan usaha yang lebih luas. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha sebaiknya mengurus izin usahanya sejak awal agar kegiatan bisnis dapat berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.